Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasia besar yang terkandung dalam surat Al-Fatihah apabila dibaca sebanyak 41 kali. Surat Al-Fatihah adalah inti dari seluruh isi Al-Quran. Di dalamnya mengandung banyak rahasia yang tersimpan. Di antaranya dapat memberikan kesembuhan dari berbagai penyakit, terkabulnya hajat, dan juga rezeki yang selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi manfaat membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Simaklah hingga akhir video agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan menulis satu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam sebuah tulisan, maka malaikat akan senantiasa berdoa untuknya selama namaku masih ada dalam tulisan tersebut." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jika kita punya suatu hajat apapun, maka surat Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini, wa li 'abdi ma sa'al." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi salat," maksudnya yaitu surat Al-Fatihah, "menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Fa-idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Hingga akhir hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah dialog antara Allah dan hambanya. Setiap ayat yang kita baca, Allah memberikan balasan. Misalnya saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, hambaku telah mengingat aku. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan banyak nama. Salah satunya adalah As-Shalah. Surat Al-Fatihah disebut surat As-Shalah karena salat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Ibadah salat tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan, amalan yang paling baik adalah mengamalkan surat Al-Fatihah. Mengamalkan surat Yasin sangat bagus. Membaca surat Al-Waqi'ah juga bagus. Melazimkan surat Al-Mulk dan surat-surat lainnya juga bagus. Tapi yang paling bagus adalah mengamalkan surat Al-Fatihah. Syekh Ali Al-Buni rahimahullah di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif mengatakan, qala al-ulama'u al-arifuna billah, para ulama yang arif billah, yang mengenal Allah, mereka berkata, di dalam surat Al-Fatihah
terdapat 1000 keistimewaan yang tampak dan 1000 keistimewaan yang tersembunyi. Barang siapa yang senantiasa membacanya siang dan malam, maka hilanglah darinya rasa malas, hilang darinya kegagalan, dan Allah Ta'ala akan menyucikan batinnya dan lahirnya dari segala penyakit jiwa dan godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan ilmu laduni kepadanya, baik secara lahir maupun batin, dan pembacanya akan senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, man wadhaba ala qiraatiha 41 marratan, barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, fatahallahu alaihi bila ta'abin, Allah akan membukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya, jika orang itu adalah pedagang, maka rezekinya akan dilapangkan. Jika ia seorang penuntut ilmu, maka pemahamannya akan dimudahkan oleh Allah. Dan jika dia seorang pegawai, maka karirnya akan meningkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 117 sampai 119, Imam Haqi An-Nazili mengatakan, jika seseorang mengamalkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh, maka segala yang diinginkan, baik itu hajat dunia maupun akhirat, akan diperolehnya. Jika ia dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberinya kekayaan. Jika ia terlilit hutang, Allah akan memudahkan pelunasannya. Jika dia sakit, Allah akan menyembuhkannya. Jika ia lemah, Allah akan menguatkannya. Jika ia dalam keadaan terhina, Allah akan memberinya kemuliaan sehingga dicintai oleh semua orang. Disebutkan di dalam kitab Al-Azkar, jika sulit membaca sebelum sholat fardu subuh, maka boleh dibaca setelah sholat subuh. Namun yang lebih sempurna adalah melakukannya setelah sholat sunnah qobliyah subuh dan sebelum sholat fardu subuh. Adapun tata caranya, saat pertama kali membaca, bacalah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacalah bismillahirrahmanirrahim disambung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ayat seterusnya dipisahkan, sedangkan ayat ke-7 disambung tanpa putus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh diputus pada 'alaihim. Jadi bacaan Al-Fatihah yang pertama disertakan ta'awud, kemudian bacaan kedua hingga 41 kali tanpa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu seterusnya hingga 41 kali. Dibaca antara sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat fardu subuh, atau setelah selesai sholat subuh. Namun jika tidak memungkinkan, kita bisa mengamalkannya kapanpun dalam sehari, dalam 24 jam, tidak lepas dari amalan ini. Keutamaan surat Al-Fatihah ini sangat besar. Jika istiqomah mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, Allah akan membukakan rahmat dan karunia tanpa susah payah. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah dalam membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.